Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfia Mulyani dengan NIM 2310611200011, kelas B, mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Lampung Mangkurat 2024. Berdasarkan jurnal yang saya baca dengan judul Pemahaman Masyarakat Sekitar Hutan pada Informasi Konservasi Hutan dalam Memanfaatkan dan Melestarikan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, hasil dari pembahasan, metodologi, dan kesimpulan. Pokok pembahasan pertama yaitu pendahuluan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Permenhub Nomor P19 Menhub 2 2004 tentang kolaborasi pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Di Indonesia terdapat 50 kawasan yang telah ditetapkan menjadi taman nasional. Salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS. Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) ditetapkan pertama kali sebagai Taman Nasional tahun 1992 dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 282 KPTS Strip 1111992 dengan luas 40.000 hektar. Kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175 KPTS Strip 1112003 tanggal 10 Juni 2003 tentang penunjukan kawasan TNGH dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas pada kelompok hutan Gunung Halimun dan kelompok hutan Gunung Salak yang dikelola oleh Perum Perhutani, maka Taman Nasional Gunung Halimun berubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan luas kawasan menjadi 113.357 hektar. Pengelolaan TNGHS ini diserahkan kepada Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau BTNGHS. Permasalahan kawasan hutan konservasi TNGHS secara turun-menurun, masyarakat sekitar hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah berinteraksi dengan hutan tersebut dengan mengelola dan memanfaatkan hutan TNGHS dalam bentuk pemanfaatan ranting-ranting kering untuk keperluan kayu bakar rumah tangga, dan masyarakat biasanya menanam buah-buahan seperti pisang dan durian, membuat anakan pohon alami dan pohon-pohon yang pertumbuhannya cepat yang digunakan untuk konstruksi rumah serta tanaman berguna seperti bambu dan rotan juga ditanam untuk kebutuhan sehari-hari. Upaya pengelolaan hutan konservasi TNGHS yang telah dilakukan baik oleh pemerintah, LSM, ataupun pihak terkait selama ini kurang berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, kurang melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan. Yang kedua, masih adanya perburuan satwa dan perambahan hutan secara tradisional. Yang ketiga, ketergantungan masyarakat dengan sumber daya hutan masih tinggi sehingga terjadinya pencurian hasil hutan kayu maupun yang non-kayu. Yang keempat, terjadinya pembalakan liar TNGHS yang mengakibatkan longsor. Dari permasalahan-permasalahan di atas, perlu dilakukan penyampaian informasi kepada masyarakat sekitar hutan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat sekitar hutan Taman Nasional pada isi pesan dan informasi tentang pemanfaatan dan pelestarian hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang disampaikan oleh petugas kehutanan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu metodologi. Pada poin pertama, penelitian ini dilaksanakan dengan pemanfaatan studi literatur review (SLR), yaitu metode penelitian dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menginterpretasi terhadap hasil dalam penelitian yang relevan dan juga memiliki kaitan pada pertanyaan, kemudian topik serta fenomena yang merupakan fokus pada perhatian dalam penelitian. Pada poin kedua, yaitu penelitian yang memiliki sifat deskriptif, kualitatif, dan menggunakan metode sintesis atau dapat dikatakan membuat rangkuman dari hasil dalam penelitian kualitatif dengan sebutan metasintesis. Dalam melakukan metasintesis, pada penelitian ini menggunakan pendekatan meta-agregasi. Adapun pada meta-agregasi, sintesis memiliki tujuan dalam memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan dalam penelitian atau dapat dikatakan review question, yaitu dengan membuat rangkuman mengenai hasil dari beberapa penelitian atau dapat dikatakan summarizing.
Pada meta agregasi, untuk topik penelitian yang dilakukan, elaborasi dijadikan tema tertentu memberikan kerangka analisis atau dapat disebut conceptual framework. Dalam tema dilaksanakan dengan mencari artikel dari suatu hasil penelitian yang relevan, kemudian dilakukan dengan membandingkan dan merangkum hasil dari satu penelitian dengan hasil penelitian yang lain. Kemudian dilakukan mendekatkan metaagregasi dengan sintesis berupa agregat dari beberapa hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan tema yang ditentukan dan tentu saja bersifat relevan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Pada poin pertama, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar hutan Taman Nasional tentang konservasi alam, ternyata belum memuaskan secara keseluruhan sementara partisipasi masyarakat yang positif terhadap pemanfaatan dan pelestarian kawasan hutan konservasi TNGHS mutlak adanya. Oleh karenanya, penyuluhan untuk mengubah perilaku dan publikasi untuk menyadarkan masyarakat masih harus digalakkan dengan program-program yang diintegrasikan dengan strategi yang lainnya. Pada poin kedua, menunjukkan hasil tersebut perlu adanya pendekatan kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS, sehingga diperlukan penelitian dalam rangka mengungkapkan dan menganalisis secara mendalam berbagai fakta empirik yang mempengaruhi pemahaman masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS melalui analisis kuantitatif dan kualitatif. Pada poin ketiga, sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar hutan untuk terlibat, Balai TNGHS memiliki konsep pemberdayaan masyarakat berupa model kampung konservasi atau MKK, yaitu pendekatan model konservasi yang memberikan peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi serta pemanfaatan sumber daya hutan. Pokok pembahasan selanjutnya itu adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan, yang pertama, dampak yang ditimbulkan oleh adanya penerimaan isi pesan dan informasi yang disampaikan oleh petugas kehutanan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) adalah bertambahnya informasi dan pengetahuan serta meningkatnya pemahaman bagi masyarakat sekitar hutan konservasi TNGHS mengenai pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi TNGHS. Yang kedua, masyarakat sekitar hutan TNGHS paham dalam meningkatkan produktivitas fisik, paham dalam mengoptimalkan lahan garapan, paham dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan sekitar hutan, dan paham dalam memaksimalkan pendapatan usaha. Sekian presentasi dari jurnal yang saya baca dengan judul Pemahaman Masyarakat Sekitar Hutan pada Informasi Konservasi Hutan dalam Memanfaatkan dan Melestarikan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.